Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi kita bab kali ini mengenai timer atau counter ya. Jadi timer atau counter adalah suatu fitur yang dimiliki oleh hampir semua yang microcontroller untuk menentukan waktu dengan periode tertentu dan memanfaatkan sistem clock yang dimilikinya. Dia dikatakan timer kalau clocknya didapat dari internal dia, dan dikatakan counter atau penghitung ya, biasanya jika triggernya itu diambil dari luar ya. Kalau kita ibaratkan seperti ini, ada sebuah register dinamakan register counter CNT misalnya. Nah, katakanlah register counter ini memiliki nilai 16 bit ya. 16 bit. Oleh karenanya dia akan memiliki range antara 0 sampai 65.535 ya. 2 pangkat 16 dikurang 1 segini. Jadi dia memiliki nilai 0 sampai 65.535. Oh, ini kelebihan ya. 65535. Nah, ketika ada sebuah clock masuk ke dalam counter ini, men-trigger register ini, maka nilai register ini berubah dari 0 menjadi 1. Ya, clock berikutnya, clock yang kedua, dia akan naik menjadi 2. Clock berikutnya, dia akan naik menjadi 3. Dan seterusnya, hingga dia mencapai angka maksimum dia, yaitu 65.535. Dan ketika ditambah clock 1 lagi, dia akan kembali ke angka 0 lagi. Nah, pada saat kembali ke angka 0 lagi, ini dinamakan dengan overflow. Atau kalau bahasa kita luber ya. Kalau kita mengisi ember, kita isi terus maka dia akan luber. Nah, ketika dia overflow, dia akan kembali ke angka 0 dan overflow ini dapat kita jadikan sebagai event. Event untuk interrupt. Ya. Bagaimana kita pelajari bab sebelumnya, ada sangat banyak, ada puluhan event untuk interrupt. Salah satunya adalah timer overflow. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada lagi istilah namanya prescaling ya. Sesuai dengan namanya dia membuat skala ya, prescale. Jadi tadi kita sudah mendemokan bahwa setiap clock akan menaikkan satu angka pada register counter ya. Nah, pada kali ini setiap satu clock itu belum tentu menggeser nilai ini. Ada namanya prescale. Kalau kita prescale kita set sebagai angka 4 misalnya, prescale itu bisa 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Katakanlah kita menjadikan dia prescale-nya 4, maka setiap 4 clock dan 4 ini dia akan menaikkan satu angka pada timer counter register ini. 0 menjadi 1. Kenapa setiap 4 clock? Karena prescale-nya 4. Jadi satu tik sama dengan 4 clock. Tik ini istilah untuk menaikkan counter ya, 1 tik, 2 tik, setiap tik dia naik 1 angka.
Ketika kita set prescale 4, maka satu tick setara dengan 4 clock. Setiap 4 clock baru dia menaikkan satu angka di sini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau katakanlah kita punya clock itu 1 milisecond, misalkan satu clock sama dengan 1 microsecond ya, 1 microsecond. Jadi 1 per sejuta detik kan ya. Maka jika prescalingnya 1, artinya tidak ada prescale, maka untuk dia overflow, dia naik dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya, maka dia memerlukan 65.536 clock alias 65.536 mikrosecond untuk dia overflow ya. Jadi untuk mencapai dari angka 0 ke angka 65535 dan tambah satu lagi untuk dia overflow ya kan, kalau dia mencapai angka maksimum itu belum overflow, dia masih maksimum, tapi ketika tambah satu lagi maka dia jadi overflow. Dia melakukan segini. Ini kalau prescalingnya 1 atau tidak ada prescalingnya. Tapi kalau kita set prescale-nya 4 tadi ya, maka satu ticknya sama dengan 4 microsecond kan gitu ya, satu ticknya. Nah, dia untuk membuat dia overflow, dia memerlukan 65.536 tick ya kan, alias 65.536 dikali 4 microsecond. Itu berapa ya? Kalkulator ya. 65536 dikali 4 microsecond. Ya segini berarti. Copy, nah berarti angkanya segini. Microsecond. Nah, jadi pada kasus pertama tidak ada prescale, satu tick ya satu clock gitu ya. Sedangkan kasus yang kedua satu tick 4 clock. Jadi 4 clock baru dia naik 1, 4 clock baru naik 1. Sehingga untuk overflow dia lebih lambat 4 kali lipatnya. Sehingga perlu waktu 262.144 microsecond. Jadi paham ya? Itu skenario yang kedua. Ada lagi skenario yang ketiga, bisa jadi dia tidak dari nol. Dia ada istilah namanya preloading ya. Preload. Jadi si timer counter ini dia sudah di load dengan nilai tertentu, katakanlah segini. Nah, ini kita blok segini. Kita kasih ini hitam ya. Nah, sehingga dia lubernya lebih cepat ya. Ini ibaratnya kalau ember kita kasih semen di bawahnya, maka airnya kan makin cepat luber. Katakanlah di sini preloadnya ini dari angka di sini 30.000 lah. 30.000 di sini ya. Berarti di sini 30.001. Nah, sehingga jika satu ticknya itu sama dengan satu clock, artinya prescalingnya tidak ada ya, prescalingnya 1 atau prescaling tidak ada prescale, maka berapa yang dibutuhkan untuk overflow? Maka dia akan menghitung dari mulai, tadi kan dari 0, dia tidak dari 0 sekarang karena dia sudah ada preloading ya. Di sini preload. Sudah ada isinya dulu. Jadi dia tidak dari 0 lagi, tapi dari angka 30.000. Jadi dari 30.000 ke 30.001, 30.001, nanti ke 30.002,
gitu ya. Dan seterusnya sampai angka full dia, ditambah satu lagi di overflow kembali ke angka preload tadi 30.001, sehingga overflow-nya menjadi lebih cepat. Kalau tadi kalau tanpa preload itu overflow-nya 65.535 microsecond ya kan. Maka kalau sekarang kita hitung saja 65535 dikurang 30.000 tambah 1. Nah, kita hitung ya. 65535 dikurang 30.000 tambah 1 sama dengan segini. Maka dia perlu waktu untuk overflow sebanyak 35.536 mikrosecond. Lebih cepat dari yang tadi kan. Karena tadi dari 0, sekarang dari. Nah, kalau tambah prescale lagi, berarti lebih lama lagi, ya kan? Jadi itu gunanya prescale dan preload. Ya, prescale ini untuk mengganti nilai ticknya, tadinya 1 tick sama 1 clock, maka dengan prescale maka 1 tick menjadi sekian clock. Kalau prescale 8 berarti ya 1 tick sama dengan 8 clock. Jadi akan lebih lama di overflow. Nah, kalau fungsinya preload, dia memberikan nilai awal pada register ini sehingga lebih cepat dia terjadi overflow. Nah, ini yang dilakukan dalam konsep timer ya, dalam semua microcontroller. Nah, pada micro yang kita pakai itu dia memiliki 3 jenis timer ya. Advanced Control Timers, kemudian General Purpose Configuration Timers, dan Basic Configuration Timers. Nah, kita akan menggunakan yang kedua ya, General Purpose Configuration Timers. Nah, setiap timer ini diatur oleh sebuah bus yang namanya APB ya singkatannya. Singkatannya APB, Advanced Peripheral Bus. Ada APB 1, ada APB 2. Nah, APB 1 mengatur timer 2, timer 3, timer 4. Jadi ada banyak timer yang kita miliki. Ada sekian belas nih ya timernya. Jadi APB 1, bus yang bernama APB 1 ini mengatur timer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, dan 14. Sedangkan APB 2 itu mengatur timer 1, 8, 11, 10, dan 9. Nah gitu. Nah, timer ini akan kita gunakan juga untuk PWM di bab yang selanjutnya, PWM ya. Nah, kalau kita buka STM CubeMX ya, ini kan ada clock ya. Maka timer apa yang kita gunakan? Kita lihat APB-nya di sini. APB 1 atau APB 2. Nah, pada demonstrasi ini kita akan menggunakan timer 2. Timer 2 kita lihat di sini. Timer 2 diatur oleh APB 1. Ya. Jadi kalau kita memakai timer 2, maka kita gunakan APB 1 timer clock. Yang di sini contohnya 6,25 MHz. Kembali ke contoh tadi ya nih, clock ini nih. Ini clock yang kita maksud tadi. Setelah menjadi prescale, baru dia setelah di apply prescale, dia akan menjadi tick ya. Kalau prescale 1 ya berarti 1 clock 1 tick. Kalau prescale-nya 4 berarti 4 clock 1 tick. Oke, ini clock yang digunakan untuk timer 2 itu adalah APB 1 sesuai dengan tabel yang ini ya. Kemudian ini adalah bagian dari timer yang ada di datasheet ya. Tolong dibuka datasheetnya juga. Block diagram timer. Ini contoh kita ambil timer yang general purpose ya. Jadi kita lihat di sini ada CNT counter yang kita jelaskan tadi ya, CNT ini register yang akan kita gunakan. Dia akan diisi terus sampai dia full dan overflow seperti itu. Nah, ini ada preload.
auto reload ya, auto reload register atau ARR ya, ARR. Dan juga ada prescaler register. Ya, jadi ada register yang kita gunakan yaitu untuk prescale tadi ya, dan juga untuk auto reload. Ini mengisi ini counter ini. Dan nanti akan terjadi overflow misalnya, maka itu bisa kita jadikan sebagai event daripada interrupt. Nah, ada bermacam-macam jenis cara interrupt yang digunakan oleh masing-masing microcontroller ya. Kalau micro yang kita pakai itu counternya bisa kita set untuk counting up atau counting down. Jadi bisa dari 0 ke 65535 kalau 16 bit ya. Ada juga yang 32 bit. Atau bisa juga turun mundur dari 6535 ke 0, terbalik. Jadi overflow dibalik menjadi underflow ya. Tadi kita contohnya kan overflow. Ada juga underflow, kalau underflow dibalik kebaliknya. Kalau sudah kan nilai awalnya 65535 sampai 0, dia nanti underflow kembali ke atas lagi. Seperti itu ya. Kemudian banyak register yang digunakan, tapi yang penting ini ada 3 ya. Register counter itu sendiri yang kita isi, dan prescaler register untuk prescale, dan juga auto reload register untuk reload. Ini yang basic ya, 3 basic register untuk timer. Yang untuk 3 fungsi ini. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Jadi kita ingin membuat sebuah timer yang dia overflow setiap sekian detik gitu kan ya tujuannya. Ini tinggal ganti rumusnya di sini. Ada prescaler, ada period. Perhatikan kalau ingin prescalingnya itu 1, maka prescalernya ditulis 0. Enggak, 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan ini juga auto reloadnya dinamakan dengan period. Ini timer clock kita, timer yang dari APB1 tadi ya. Kalau timer 2 pakai APB1, kalau timer yang lain pakai APB2. Contoh misalnya kita ambil contoh clock APB timernya itu 10 MHz. Jadi yang di sini contohnya misalkan 10 MHz ya. APB1 10 MHz. Kemudian prescalernya 999 kita set. Kemudian periodnya kita set 999. Nah, sekarang berapa waktu untuk di overflow? Lubernya itu setiap berapa detik sih? Nah, kita bisa hitung. Ya tinggal masukkan rumus ini aja ya. Prescaler berapa? 9.999 tambah 1 dikali sekian tambah 1. Dibagi 10 juta karena mega kan juta ya. Juta. Maka menghasilkan 1 second. Dengan demikian dia akan overflow setiap 1 second. Nah, overflow ini mau kita manfaatkan sebagai interrupt, boleh ya. Nanti kita aktifkan interruptnya nanti. Ini gampang ya. Dan contoh yang kedua, jika frekuensi clock timer 1 MHz, tadi kan 10 sekarang 1. Nah, sekarang dibalik nih. Kita dikasih informasi mengenai timer overflow-nya. Nah, sekarang kita setting berapa prescale dan periodnya. Prescaler dan periodnya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus timer overflow ya kan 0,1 second ya. Berarti di sini 0,1 VF-nya timer overflow-nya 0,1 second. Prescalernya berapa? Periodnya berapa? Sehingga kalau dibagi dengan 1 juta dari sini ya, dari clocknya, dia akan menjadi 0,1. Nah, ini jawabannya bisa berbagai jenis ya kan. Bisa bebas saja nih. Ada mungkin ribuan jawaban ya. Misalnya prescaler 99, periodnya 999 ya kan. Itu kalau dikalikan, itu 100 dikali 1000, 100.000 dibagi sejuta kan 0,1. Berarti bisa kan? Jadi 0,1. Jadi prescalernya 99, periodnya 999, itu bisa. Atau jawaban lain juga boleh.
prescalernya itu 499, periodnya 199, kan 500 nanti kan dikali 200 kan 100.000 dibagi 1.000.000 0,1, atau jawaban lainnya boleh, tapi ini harus bilangan bulat ya, integer. Nah, jadi gampang ya untuk setting timer ya. Oke, kita langsung ini saja, kita demokan. Kita buka STM Cube dulu ya. Buat selektor seperti biasa ya. Kita pilih STM32 F407 discovery. Oke. Pilih no. Kemudian kita pilih timer dulu ya, kita nyalakan ya, kita pilih timer 2 dalam kasus ini. Kemudian kita pilih clocknya itu dari internal ya, dari internal. Nah, ini bisa kita lihat ya, sudah ada nilai awalnya tuh, karena ada 32 bit ya, maksimum 4 miliar sekian ya angkanya ya, 2 × 32. Kemudian kita, kalau dia overflow akan kita apakan ini gitu kan ya. Nah, kita akan jadikan dia sebagai event dari interrupt. Jadi setiap overflow dia interrupt, kita jadikan dia sebagai interrupt. Itu kita masuk ke sini, setting interrupt ya, VIC. Nah, ada pilihan ini sekarang ya, sudah muncul timer 2 global interrupt, kita checklist. Nah, maka dengan demikian dia sudah bisa kita jadikan sebagai sumber dari event dari interrupt. Oke, kita masuk ke ini project clocknya dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan tuh, kita perhatikan di sini clocknya ini EPB1 ya 12,5 MHz. Kita boleh ganti, nggak boleh ganti, terserah mau ganti berapa juga boleh. Nah, kita untuk kali ini kita tidak perlu ganti dulu ya, kita coba dulu sini. Nah, ini kita masukkan, ini ya bebasnya namanya ya, ini 7, atau kita jadikan nama timer lah, timer interrupt. Oke, kemudian ini kita jadikan Kyle generator. Oke ya, sudah semua ya, generate. Sambil kita tunggu, nanti akan muncul Kyle-nya ya. Oke, kita open project. Oke, sudah terbuka. Kemudian langkah selanjutnya kita buka main ya. Kita buka main. Kemudian kita cari fungsi di mana ini Ctrl F ya, di mana ada inisialisasi dari parameter timer. Tadi kita pakai timer 2 ya. Ini timer 2 init inisialisasi. Nah, ini. Nah, di sini di setting nilai awal dia nih. Prescale-nya berapa, kemudian periodnya berapa. Nah, kita ingin pakai rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi. Nah, target kita adalah menjadikan timernya itu setengah detik, berarti 500 milisecond ya. Maka kita bisa coret-coret di sini ya.
di sini 0,5 second kan ya, sama dengan berapa ya, prescale dikali ditambah 1 dikali preload ya, load atau period ya kalau dalam hal ini, period tambah 1 dibagi tadi berapa clocknya waktu kita setting ini ya, jangan lupa clocknya nih 12,5 mega, berarti 12.500.000, 12.500.000. Nah, ini berarti prescale dan period bisa kita pilih dengan berbagai angka ya. Ini kalau saya ingin pilih, ini saya jadikan misalnya 6.250. Yang ini sisi kiri, yang sisi kanan ini 1.000. Yang ini 1.000. Berarti kan 650 kali 1.000 kan berarti 6.250.000 kan dibagi sekian, berarti kan 0,5 kan ya. Maka PR-nya prescale-nya ini kita jadikan ini kurang 1 gitu kan, berarti 6249 ya. 6249. Ini. Kemudian periodnya 1000 kurang 1 ya. 999. Maka harapannya ini sudah menjadi setengah detik ya, sesuai dengan perhitungan. Kemudian jangan lupa timernya ini interruptnya ini kita jalankan ya, kita running dulu, kita on kan, karena kalau tidak di on dia tidak akan running. Tim dash start. Jadi kita mulai start interrupt. Apa yang mau di start itu timer 3. Timer 2, sorry. Timer 2. Tadi kita sudah definisikan timer 2 kan, waktu di awal tadi. Ini belum di build, kita build dulu. Setelah di build nanti dia akan dikenali. Kalau build berarti kan dia linking semua ya, jadi semua file-file yang berhubungan ini saling terkoneksi. Oke, kita tunggu. Oke, tidak ada error, tidak ada warning. Nah, ini kita bisa lihat. Nah ini instansiasinya, ini kan nama kelasnya, ini namanya objeknya ya. Kita sudah mendefinisikan secara otomatis objek htim2 namanya. Itu untuk menjadikan dia timer 2. Oke, itu sudah. Nah, sekarang kita sudah start ya interruptnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, ada yang kurang lagi, itu setelah interrupt itu terjadi, apa yang mau kita lakukan kan gitu ya. Apa yang mau kita lakukan? Nah, ini kita cari fungsi namanya timer interrupt request handler ya. Masih ingat ya, pelajaran interrupt, ada event, ada handler. Oke, kita cari di sini ya. STM32FS-IT, interrupt. IT singkatan dari interrupt ya. Kita cek di sini. Kita cari ini handler untuk NMI, handler ini, banyak handler ya. Kita cari handler untuk timer 2. Nah, di sini nih. Timer 2 interrupt request handler. Oke ya. Nah, apa yang mau kita lakukan ya, kita coba toggle aja dulu ya, toggle lampu biru. Jadi hal GPIO toggle pin ya, toggle pin GPIO, kemudian
15, pin biru 15 ya. Oke, jadi kalau dia overflow, setiap dia overflow maka akan mentoggle ini, mati jadi nyala, nyala jadi mati. Oke, kita build lagi. Oke, sudah tidak ada warning. Jangan lupa settingnya ya. Oke, kita load. Nah, kita lihat di layar ya bahwa lampu biru tuh klip ya. Nah, kita lihat di layar lampu biru klip. Jadi setengah detik dia mati, setengah detik dia nyala. Gitu. Nah, kalau kita ingin coba mempercepat itu ya, berarti ya kita tinggal ganti ininya, nilainya ya. Katakanlah kita mempercepat 2 kali lipat, tadinya 1000 menjadi, kita bisa ganti prescaler, bisa ganti period. Kita ganti 499 ya. Nah, kan dia akan lebih cepat 2 kali lipat harusnya. Nah, kan dia akan jadi lebih cepat 2 kali lipat. Dan kita perhatikan di sini memang kita tidak melakukan apa-apa di fungsi bukan di fungsi, di dalam while one ini ya. Di dalam loop while one ini. Dia tidak ada apa-apa. Jadi program toggle ini dijalankan di interrupt. Dia akan lompat ke interrupt ketika terjadi overflow. Baik, demikian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.